Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kita bertemu kembali di serial lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah edisi atau bagian yang kelima. Pada bagian yang keempat, terakhir kita bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai membaca zikir subuh, lalu beliau menghadap kepada para sahabat, beliau memberi wejangan dan nasihat, dan itu beliau selang-seling. Kadang hari ini memberi nasihat, hari besoknya tidak, dan besoknya lagi memberi nasihat, besoknya tidak. Dan di waktu-waktu beliau tidak memberi nasihat, kadang beliau menanyakan, berbicara kepada jamaah, kepada para sahabat, menanyakan apakah ada yang sakit atau ada yang wafat dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan kisah-kisah tersebut, perbincangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat di pagi hari. Selesai beliau membaca zikir pagi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu subuh setelah zikir pagi dan beliau menghadap kepada jamaah atau kepada para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada mereka, dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lainnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala 'alayha aw hamala 'alayha iltafatat ilayhi al-baqaratu faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni innama khuliqtu lil harth faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa faz'an abaqaratun takallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni umin bihi wa Abu Bakrin wa Umar." ثم قال بينما راء في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب فقال له من لها يوم السبع يوم ليس لها راء غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر. Artinya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat, ketika ada seseorang yang sedang menuntun atau menggiring sapinya, dan dia menggunakan sapinya itu untuk menarik dan mengangkat barang-barang. Tiba-tiba sapi tersebut menoleh kepadanya, iltafat ilaihil baqarah, dan berkata, "Inni lam ukhlaq li hadha walakinni innama khuliqtu lil harth." Sapi tadi bicara kepada tuannya, sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk ini, untuk mengangkat barang, tetapi aku diciptakan untuk membajak tanah atau ladang. Orang-orang atau jamaah sahabat yang mendengarkannya itu takjub dan heran. Lalu mereka berkata, subhanallah, abaqaratun takallam, subhanallah. Sapi berbicara? Apakah sapi bisa berbicara? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, fa inni umin bihi, sesungguhnya aku beriman dengannya, tentang peristiwa tersebut. Wa Abu Bakrin wa Umar, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Peristiwa yang dimaksud di sini adalah di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian beliau melanjutkan, ketika ada seseorang yang sedang menggembala kambing-kambingnya, tiba-tiba datang seekor serigala menyerang kambing-kambingnya dan memangsa satu ekor kambing, membawa lari kambing tersebut. Maka sang penggembala mengejarnya
sehingga dia bisa menyelamatkan kambing tersebut dari mulut serigala. Faltafatat ilaihi dhi'bu wa faqala lahu. Lalu serigala tersebut menoleh kepada penggembala tersebut dan berkata, "Man laha yaumas sab'i? Yaumun laisa laha ra'in ghairi." Siapa yang akan menyelamatkan domba atau kambing-kambing tersebut pada hari as-sab'i, yaumus sab'i, yaitu hari yang tidak ada penggembala selain daripada aku. Maka orang-orang kembali takjub dan berkata, "Subhanallah, serigala berbicara." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa inni uminu bihi wa Abu Bakar wa Umar." Sesungguhnya aku beriman kepadanya, begitu juga Abu Bakar dan juga Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika peristiwa tersebut saat Rasulullah bercerita itu, Abu Bakar dan Umar tidak hadir di sana. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertakan Abu Bakar dan Umar dalam beriman, bersaksi tentang kebenaran peristiwa yang akan terjadi tersebut. Rasulullah mengatakan, tetapi memang aneh serigala atau sapi berbicara kepada manusia. Itu sesuatu yang aneh bagi manusia, tapi itu pasti terjadi di akhir zaman dan aku beriman kepadanya, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar tidak hadir, tetapi Rasulullah nyatakan kesaksian dan keimanan Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan keutamaan keduanya di sisi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul bersama para sahabat itu, para sahabat mengelilingi beliau di halaqah tersebut setelah salat subuh, setelah zikir pagi. Lalu pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentakwil mimpi salah seorang sahabat. Dan ini dikisahkan oleh Abdullah bin Salam. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Imam Muslim. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "Ra'aitu ru'ya ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu ka'anni fi rawdatin." Lalu dia menceritakan waktu itu, aku pernah bermimpi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut seolah-olah aku melihat diriku berada di sebuah taman. Lalu dia ceritakan taman yang sangat luas dan indah. Waspaha amudun min hadid, asfaluhu fil ardi wa alahu fis sama'. Fi a'lahu urwah. Lalu di tengah-tengah taman tersebut ada sebuah tiang dari besi. Tiang yang sangat tinggi. Dasarnya di bumi dan puncaknya di langit. Jadi tiang tersebut tinggi sampai ke langit. Fi a'lahu urwah. Di puncaknya ada ikatan. Faqila li irqa. Faqultu la astati'. Fa'atani minsafun farafa'a thiyabi min khalfi. Faraqitu hatta kuntu fi a'laha. Fa'akhadtu bil urwah. Faqila lahu istamsik. Fastaiqadtu wa innaha lafi yadi. Lalu kata Abdullah bin Salam menceritakan mimpinya tersebut. Dia melihat tiang yang tinggi menjulang sampai ke langit. Di puncaknya ada tali ikatan. Kemudian ada yang mengatakan kepada dia, "Irqa, naiklah ke atas tiang tersebut." Aku menjawab, "La astati', aku tidak bisa." Fa'atani minsafun. Kemudian datanglah minsaf. Minsaf itu pembantu, orang yang membantu. Farafa'a thiyabi min khalfi, datang seseorang membantunya, mengangkat pakaian di belakangku, kata dia. Ia mengangkat pakaianku dari belakangku. Faraqitu hatta kuntu fi a'laha. Tiba-tiba aku bisa naik sampai ke puncak besi tersebut. Fa akhadtu bil urwah. Lalu aku memegang tali ikatan tersebut. Faqila lahu, lalu dikatakan kepadanya, kepada Abdullah bin Salam, istamsik, peganglah dengan kuat tali tersebut. Tiba-tiba aku terbangun dan tali itu
ada di tanganku. Lalu aku menceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqasastuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, menafsirkan mimpi dia, dan itu terjadi di pagi hari. Dia ceritakan pagi harinya setelah salat subuh itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna mimpi tersebut. Tilkar raudhah al-Islam. Taman yang engkau lihat itu dan engkau berada di dalamnya adalah Islam. Engkau berada di dalam Islam. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam ini awalnya adalah pendeta Yahudi. Lalu dia memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wadzalikal amudul Islam, dan tiang itu yang kau lihat adalah tiang Islam yang kau naiki. Wa tirkal urwatul wuthqa, dan tali yang engkau pegang itu adalah tali yang kokoh, al urwatul wuthqa. Fa anta 'alal Islam hatta tamut. Engkau hai Abdus Salam berada di atas Islam sampai engkau mati. Dan ini adalah bisyarah, kabar gembira untuk Abdullah bin Salam, bahwasanya dia berada di atas Islam sampai dia wafat, menunjukkan keteguhan, keistiqomahan dia, dan beliau mendapatkan husnul khatimah, mati di atas Islam. Ini sahabat Abdullah bin Salam. Pernah juga suatu pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Man ra'a minkum ru'yatan falyaqussaha a'burha." Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi, silakan ceritakan kepadaku agar aku menakbirnya, menyampaikan takbir mimpinya. A'burha lahu, aku akan tafsirkan untuk dia. Faqala rajulun, lalu seseorang berkata, "Ya Rasulullah, inni aral lailata fil manami dhullatan tantufu as-sumna wal asal. Fa ara an-nasa yatakaffafuna minha bi aydihim fal mustakthiru wal mustaqil wa ara sababan wasilan minas sama'i ila al-ard. Fa araka akhadhta bihi fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun min ba'dika fa'ala. Thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala. Thumma akhadha bihi rajulun akharu fanqata'a bihi. Thumma wusila lahu fa'ala." Orang itu bercerita, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku melihat di dalam tidurku dhullah. Dhullah itu awan. Tantifu atau tantufus samna wal asal. Awan yang menjatuhkan atau meneteskan, mencurahkan minyak samin dan juga asal, madu. Fa'aron nasa yatakaffafuna minha ba'aidihim, dan aku lihat orang-orang menampung madu dan asal, madu dan samin tersebut dengan tangan-tangan mereka. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit. Lalu aku melihat tali menjulur dari atas langit, turun dari atas langit ke bumi. Fa'araka akhadta bihi fa'alauta. Dan aku melihat engkau wahai Rasulullah memegang tali tersebut, lalu engkau naik dengannya. Lalu engkau memanjat tali itu dan naik ke atas langit. Tsumma akhadha bihi rajulun min ba'dika. Lalu ada lagi seseorang datang sesudahmu, memegang tali itu dan naik dengan tali itu ke atas. Kemudian datang lagi orang yang kedua, memegang tali itu juga, lalu dia naik ke atas. Tsumma datang orang yang ketiga, memegang tali tersebut, kemudian terputus tali itu. Kemudian disambung lagi untuknya, lalu dia bisa naik ke atas. Mendengar kisah tersebut, Abu Bakar yang hadir ketika itu radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bi abi anta wallahi la tad'anni fala a'burannaha." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uburha." Wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, "Ayahku sebagai tebusanmu, demi Allah izinkan aku untuk mentafsirnya, mentakbirnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Takbirlah, silakan wahai Abu Bakar, takbir mimpi tersebut." Faqala Abu Bakar berkata, "Amma dhullah fa dhullatul Islam." Adapun zullah, awan yang menaungi tersebut adalah naungan Islam. Wa amma alladhi yantifu minas samni wal asali fal Qur'an halawatuhu walinuhu. Adapun yang bercucuran, yang turun jatuh dari awan tersebut berupa madu dan samin, itu adalah perumpamaan Al-Quran dan manisnya, kelezatan, kenikmatan Al-Quran tersebut, walinuhu, dan kelembutannya.
Wa amma ma yatakaffafu an-nasu min dzalik fal mustakthiru minal Qur'an wal mustaqil. Adapun orang-orang yang menampung madu dan minyak samin itu dengan tangannya, ada yang mendapatkan banyak, ada yang mendapatkan sedikit, itu adalah perumpamaan manusia. Ada yang mereka mendapatkan bagian dari Al-Quran itu banyak, ada yang sedikit. Ada yang menerima Al-Quran itu banyak, ada yang sedikit. Subhanallah. Dan bersempena dengan Ramadan ini kisah yang luar biasa sekali ya. Tentang Al-Quran. Bahwa dia adalah nikmat bagi kita semuanya. Tapi ada orang yang mendapatkan nikmat Al-Quran itu banyak, ada yang sedikit, bahkan barangkali juga ada yang tidak mendapatkan nikmatnya. Na'udzubillah. Wa amma sababul wasil minas sama'i ilal ard. Kemudian Abu Bakar melanjutkan menakbirkan mimpi. Adapun tali yang turun dari langit ke bumi tersebut, fal haq alladhi anta alaihi, itu adalah kebenaran yang engkau berada di atasnya. Ta'khudhu bihi fayu'lika Allahu bihi. Engkau memegangnya lalu Allah tinggikan engkau dengan kebenaran tersebut. Tsumma ya'khudhu bihi rajulun min ba'dika faya'lu bihi. Kemudian datang seseorang sesudahmu memegang tali tersebut juga, lalu dia Allah tinggikan juga dengannya. Dan datang orang sesudahnya Allah tinggikan juga dengannya. Kemudian datang orang yang sesudahnya terputus tali tersebut, kemudian disambungkan tali tersebut untuknya, lalu dia memegangnya dan dia Allah tinggikan juga dengannya. Fa akhbirni ya Rasulullah bi abi anta asabtu am akhta'tu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, apakah takbir yang aku sampaikan tadi, takbir mimpi yang aku sampaikan tadi benar ataukah aku keliru? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan. Engkau benar sebagian dan keliru sebagian. Lalu Abu Bakar berkata, fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithanni mal ladzi akhta'tu. Lalu Abu Bakar berkata, wahai demi Allah, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku bagian atau apa yang aku salah, bagian mana yang aku keliru dalam tafsir atau takbir mimpi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, la tuqsim, jangan bersumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, perhatikan wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa para sahabat dahulu menyampaikan, mengisahkan mimpi-mimpi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang penuh dengan semangat, yang mimpi-mimpi yang penuh dengan kebaikan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menakbirkan mimpi tersebut. Terkadang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sebagian sahabat yang mampu untuk menakbir mimpi tersebut. Dan takbir mimpi itu, menakbir mimpi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang bisa dan mampu. Hanya orang-orang yang bersih hatinya, ikhlas, betul-betul bertakwa kepada Allah, bersih akidahnya, tauhidnya. Mereka Allah beri firasat yang tajam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, ittaqu farasatal mu'min. Takutlah kalian firasat seorang mukmin. Maksudnya mukmin sejati, mukmin yang benar-benar bertakwa dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, firasat mereka sering benar. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi kisah ini, kisah seputar keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menambah ilmu, meningkatkan keimanan serta amal soleh kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.